Shalom, sahabat-sahabat Kristus yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersama-sama boleh berjumpa di hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021. Dalam renungan harian pagi, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berbahagia karena kami bersama-sama akan bersekutu, baik di rumah masing-masing, juga bersama dengan jemaat-Mu dalam persekutuan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua dan mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami akan membaca firman-Mu. Terangi hati kami ya Roh Kudus. Biarlah kami memahami firman-Mu dan semuanya ini akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah bagi kami. Kami siap menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Banyak orang merasa dekat atau mengaku dekat dengan Allah. Tetapi pertanyaan pentingnya ialah, seperti apa kedekatan itu dapat digambarkan? Dalam bacaan kita, Daud menggambarkan kedekatannya dengan Allah dengan menyebutkan Allah sebagai gembala dalam hidupnya. Bukan tanpa alasan Daud menyebut Allah sebagai gembala. Dalam pasang surut hidupnya, Daud tidak pernah berhenti menyaksikan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Sebagai gembala, Allah terus hadir dalam hidup Daud sebagai yang menunjukkan jalan agar tidak tersesat. Sebagai pribadi yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Bahkan dalam situasi yang mengancam hidup Daud dan saat masa-masa sulit, Allah adalah pelindung yang selalu berjalan besertanya untuk memastikan Daud aman. Kesetiaan Allah sebagai gembala dalam hidup Daud membuat Daud sangat rindu diam dekat Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita mestinya selalu bersyukur karena kita punya gembala yang baik bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Seperti dalam Yohanes pasal 10. Gembala yang menjadikan hidupnya sebagai pintu, sebagai jalan yang membawa kepada kehidupan. Bahkan Yesus tidak hanya bertindak memelihara hidup domba-dombanya. Ia memastikan mereka aman dan cukup akan kebutuhannya. Tetapi juga ia telah mengorbankan hidupnya agar kawanan domba gembalaannya beroleh selamat dan hidup kekal. Persoalannya,
Apakah kita sungguh mengenal Sang Gembala itu dalam hidup kita? Apakah kita mengenal suaranya dengan sungguh datang kepadanya? Saudara, semakin kita dekat pada Sang Gembala, maka percayalah, semakin hidup kita terpelihara olehnya. Amin. Mari kita bersekutu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Teguhkan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami dapat terus memperlakukannya dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Engkau kiranya memberkati kehidupan kami, menolong kami dalam menjalani masa-masa kehidupan yang harus kami lalui setiap waktu. Dan dalam pandemi ini, biarlah Engkau memberi kekuatan, hikmat, imun tubuh yang kuat, kemampuan, agar kami dapat menjalani hari-hari kehidupan ini dengan bahagia, dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu kami, dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka masing-masing. Anak-anak atau cucu-cucu kami dalam pendidikan, dalam usaha pekerjaan kami, dalam semua rencana kami ke depan. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan indah, dan kami percaya bahwa kehadiran-Mu memberikan kami semangat untuk terus berani menghadapi hidup ini dengan baik. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, kenaikan pangkat, lulus ujian, atau menyambut berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan, sempurnakan sukacita saudara-saudara kami ini dalam menjalani hidup selanjutnya. Tuhan yang dimuliakan dalam segalanya. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah, seperti Nenek Maksi, Nyonya Pangsi, Nyonya Marten Sonda, Ibu Desimak, Nyonya Esther Esrante Talebong, kakak dari Ibu Debi Sandatulak, Elias Bongga, Nyonya Marta Emian, Nyonya Albertine Tepasongli, Bapak Penatua Peter Paembonan SPD bersama dengan keluarga, Bapak Diaken Lukas Pabetta ST, Ibu Penatua Yuliana R. Ruru, anak Dakia dan Mama Kia, Ibu Bertina, cucu terkasih Aldri, Bapak Cornelius Ngenge, Ibu Martenian bersama dengan cucu terkasih Gita, Bapak Penatua Ayub Linta, dan Bapak Penatua Joni Sanda. Saudara-saudara kami yang berobat jalan, Ibu Martina Sulu, Ibu Damaris Ori, Ibu Mariam Taruk Allo, Ibu Kristina Sake, Bapak dan Ibu Lukas Tunak Basan, Ibu Barang, Bapak Ruben Matayan, Nyonya Petrus Sampe, Nyonya Ertangi Bali, Yuli Kumpang, Acok Dasi. Orang tua kami yang dirawat di rumah sakit, yaitu Ibu Reta di Rumah Sakit Tajudin Khalid. Juga saudara-saudara kami yang lainnya yang dalam kelemahan tubuh, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Sembuhkanlah mereka Tuhan, dan kuatkan iman dan harap mereka bahwa Tuhan akan menyatakan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Yang berduka, keluarga almarhum Bapak Ruben Patodingan, di mana kemarin subuh Engkau memanggil dari tengah-tengah keluarga orang tua terkasih kami di Toraja dan telah dimakamkan di Toraja. Engkau menghibur dan menguatkan ibu terkasih bersama anak, cucu dan rumpun keluarga. Juga keluarga Bapak Marten Ruru, di mana Engkau memanggil dari tengah-tengah keluarga nenek dari Nyonya Marten Ruru di Tanah Toraja. Hiburkan Tuhan. Bagi keluarga almarhum Bapak Matius Maga yang masih dalam masa-masa pemulihan atas kepergian suami, ayahanda, atau orang tua terkasih kami, Bapak almarhum Matius Maga, Tuhan pun menguatkan dan terus memeliharakan kehidupan mereka ke depan. Yang bergumul dengan masalah yang cukup kompleks, Tuhan juga memberikan jalan keluar.
para orang tua kami, bapak, ibu lansia, juga Tuhan memberkati. Tolong mereka untuk terus berbahagia dalam masa tua mereka. Majelis Jemaat Silo Campagaya, pengurus OIG, panitia-panitia atau tim-tim yang terbentuk, dan pengerja gereja yang ada di jemaatmu, Tuhan memberkati. Pakai kami terus untuk melayani Engkau ya Bapa. Bangsa dan negara kami juga Tuhan memberkati. Engkau karuniakan hikmat dalam menciptakan masyarakat yang kondusif dalam menghadapi berbagai tantangan. Biarlah kehidupan kami tetap aman dan damai di tengah beratnya pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara kami yang terpapar virus corona 19 ini, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang isolasi mandiri ataupun isolasi secara berkelompok, Tuhan, Engkau melawat mereka, menguatkan iman dan harap mereka, bahwa senantiasa Tuhan akan menyatakan pemulihan bagi mereka. Pulihkanlah bumi kami ini ya Tuhan, dari virus COVID ini. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkan doa kami. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu. Engkau gembala yang baik, yang menuntun kami dengan tenang dan teduh dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan, harapan kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Salam sehat.